Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Yohanes Baptista di Rossi. Yohanes Baptista bukanlah seorang pembina tarekat religius atau pembaharu tata tertib gerejawi, tetapi hanya seorang imam projo. Hidupnya sederhana namun penuh kasih sayang dan selalu setia mendampingi umatnya dikala dalam kesulitan. Yohanes Baptista di Rossi lahir di Fontanaggio dekat Genoa, Italia pada tahun 1698 Masehi. Keinginannya untuk menjadi seorang imam sudah bergolak dalam batinnya semenjak ia menamatkan studinya di sekolah dasar. Oleh pamannya Laurentius Rossi, seorang kanonik di Roma, ia dipanggil ke kota abadi itu untuk melanjutkan studinya. Hingga pada usia 23 tahun, Yohanes Baptista berhasil ditahbiskan menjadi imam. Ia memulai karya imamatnya dengan melayani orang-orang sakit dan orang miskin yang tidak memiliki rumah di Roma, dengan mendirikan rumah penginapan di bawah perlindungan Santo Aloysius Gonzaga. Kesibukannya melayani umat yang sedemikian banyak datang untuk mengakukan dosanya mendapat restu dari Sri Paus Clemens ke-12 dan Sri Paus Benedictus ke-14. Dan atas permohonan Paus Benedictus, Yohanes memulai suatu karya bimbingan untuk para pegawai penjara dan pegawai pemerintah lainnya. Untuk itu, ia akhirnya dikenal sebagai seorang imam pengkhotbah. Selama 25 tahun, Yohanes Baptista bekerja menolong jiwa-jiwa dan menghantar mereka kembali ke pangkuan Yesus hingga meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1764. Yohanes Baptista di Rossi diberi gelar kudus pada tahun 1881. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudari, demikian pesan atau ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, kepada kita semua yang beriman kepadanya. Kita dipanggil untuk saling mengasihi dengan pedoman Allah telah mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita antara lain telah menyerahkan yang terkasih atau yang terbaik kepada kita semua. Maka jika kita hendak saling mengasihi, diharapkan saling memberikan apa yang terbaik di antara kita tanpa syarat, atau apa yang paling berharga atau bernilai yang kita miliki. Kasih hendaknya tidak hanya manis di mulut, hanya dalam wacana atau omongan saja. Kasih harus nyata dalam tindakan atau perilaku. Kasih tanpa perilaku bagaikan tong kosong berbunyi nyaring alias kebohongan atau sandiwara. Pembohong yang tidak bertobat akan semakin besar kebohongannya. Maka marilah mulai sekarang kita jauhkan aneka kebohongan dan sandiwara kehidupan dalam cara hidup dan cara bertindak kita.
Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.